Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil qur'ani imama wa hukma, wa bil ka'bati qiblata, wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan taufik, hidayah dan ridhonya kepada kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang mukmin, muslim yang mukhlis. Pada kultum hari ke-6 bulan Ramadan ini, kita akan berbicara seputar realisasi syahadatain, celupan dan perubahan. Kesaksian akan tauhidullah yang dinyatakan seorang mukmin menentukan Allah sebagai tujuan dan orientasi hidupnya, Islam sebagai jalan hidupnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam menapaki kehidupan. Gaya hidup yang demikian akan melahirkan hati yang bersih dan akal yang cerdas. Hati yang bersih ditandai dengan mengharap rahmat Allah, takut akan hukumannya, dan cinta kepadanya. Ketiganya merupakan wujud dari akidah yang sehat yang mempengaruhi ketulusan niatnya. Di samping mempengaruhi hati, syahadat juga mewarnai kecerdasan akalnya yang digunakan untuk tadabbur Al-Quran, tafakur alam, dan dzikrul maut. Itulah pemikiran Islami yang menghasilkan konsep yang benar. Niat yang tulus dan konsep yang benar inilah yang harus selalu menyertai setiap langkah orang beriman dalam melakukan harakah, jihad, dakwah, dan tarbiyah. Sekarang kita bicara hati yang sehat dulu. Hati yang sehat adalah hati yang bebas dari segala penyakit seperti ujub, riya, takabur, hasad, dan sejenisnya. Hati yang bersih hanya akan diraih apabila orientasi hidup seseorang benar, yaitu orientasi hidup yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan satu, selalu mengharap rahmat Allah atau roja. Konsepsi ini akan mendorongnya untuk hanya melakukan yang positif dan tidak mengharap balasan kecuali dari Allah. Rahmat Allah lebih luas baginya dibanding dunia dan seisinya, sehingga ia tidak mengusahakan kekayaan dunia dengan mengesampingkan rahmatnya. Yang kedua, takut hukuman Allah, khauf. Hal ini mendorongnya untuk selalu menghindari hal-hal yang negatif yang mengundang kemurkaannya, termasuk perkara-perkara syubhat sekalipun. Derita di dunia ini, betapapun beratnya, tidak seberat bila dibanding dengan siksa akhirat. Tiga, ketika harapan dan takutnya berpadu pada Allah, pada saat itulah cintanya kepada Allah menjadi subur. Inilah akidah yang benar yang mempengaruhi keikhlasan niatnya. Sekarang kita baru bicara akal yang cerdas. Akal yang cerdas dalam pandangan Islam adalah akal yang dapat menjalankan fungsinya untuk satu, mentadaburi ayat-ayat qauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ayat-ayat ini harus difahami secara baik sebagaimana ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mentafakuri ayat-ayat kauniyah yang tersebar di alam semesta. Pemahaman terhadap ayat-ayat kauniyah akan membantu memahami ayat-ayat qauliyah. Sebaliknya, ayat-ayat qauliyah mendorong untuk mentafakuri ayat-ayat kauniyah, sehingga pemahaman akan semakin mantap. Itulah hujjah akan semakin jelas, hati semakin yakin, dan akidah semakin kokoh. Barulah sekarang yang ketiga kita bicara dzikrul maut. Tadabbur Al-Quran dan tafakur alam akan memberikan kesadaran bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Kesadaran bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian, dan setelah kematian itu ada kehidupan baru yang abadi. Semakin mengkristal dalam amalia harian. Perpaduan yang serasi antara ketiga hal tersebut akan menghasilkan pemikiran Islami dan konsep yang benar. Seluruh aktivitas hidup mukmin termasuk harokah, jihad, dakwah, dan tarbiyah
harus selalu disertai dengan niat yang tulus, ikhlas lillahi ta'ala dan konsep yang benar. Niat yang ikhlas saja tidak cukup kalau konsepnya tidak benar. Konsep saja, betapapun bagusnya juga, tidak cukup kalau tidak disertai dengan niat yang ikhlas. Inilah yang akan menjadi celupan dan perubahan. Syahadat tauhid yang menanamkan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah, dan syahadat Rasul yang menuntut konsekuensi untuk menjadikan Muhammad SAW sebagai panutan, harus diyakini dan diucapkan dengan kecintaan hati, keridhaan dan keyakinan. Syahadat tauhid ini pada gilirannya akan mencelup kepribadian mukmin dengan karakteristik yang khas, sehingga terjadilah perubahan yang sangat mendasar pada dirinya. Perubahan yang dimaksud meliputi aspek ideologis dan keyakinan, aspek pemikiran dan intelektual, serta aspek emosi, perasaan, dan perilaku. Totalitas perubahan ini akan membentuk pribadi muslim yang memiliki integritas keislaman tinggi dan bernilai. Bicara syahadat berarti bicara sibghatullah atau celepan Allah. Iman sebagaimana dikatakan oleh para ulama mencakup keyakinan di dalam hati, pernyataan dengan lisan, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Dengan demikian, iman mewarnai seluruh diri mukmin secara lahir dan batin. Kalimat tauhid telah mendarah daging dan berurat berakar dalam dirinya, sehingga apa yang ia yakini adalah apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang ada dalam pikirannya adalah apa yang ia katakan, dan apa yang ia katakan itulah yang ia lakukan. Seutuhnya, amal perbuatan seorang mukmin adalah merupakan wujud nyata dari kalimat tauhid itu. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Itulah celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya dibanding Allah? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 138. Bicara sibghah berarti bicara juga al-inqilab atau perubahan. Celupan yang menyeluruh itu menjadikan seorang mukmin sebagai orang yang memiliki kepribadian yang khas dan berbeda dengan orang lain. Bahkan berbeda dengan dirinya sendiri ketika belum bersyahadat. Ia telah hijrah dalam arti yang sebenarnya, dari kehidupan jahiliyah yang gelap gulita menuju kehidupan Islam yang terang benderang. Perubahan secara total inilah yang dikehendaki Allah agar ia dapat merasakan kedamaian seutuhnya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam kedamaian Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Para ahli tafsir memaknai kata kafah atau keseluruhan pada ayat ini dengan dua interpretasi yang saling melengkapi. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah seluruh kaum mukminin. Pendapat kedua mengatakan bahwa maksudnya adalah keseluruhan Islam sebagai sistem yang terdiri atas akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Atas dasar itu, perubahan ini meliputi: 1. Perubahan pada aspek ideologis dan keyakinan. 2. Perubahan pada aspek pemikiran dan intelektual. 3. Perubahan pada aspek emosi dan perasaan. Dan 4. Perubahan pada aspek perilaku. Perubahan yang demikianlah yang melahirkan generasi umat yang baru dengan identitas dan kepribadian yang khas. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Karena yang mewarnainya adalah kalimatullah yang tertinggi, maka ia adalah kepribadian yang bernilai tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadilah ayat 11. Sahabat-sahabat sekalian, demikianlah pembicaraan kita kali ini seputar realisasi syahadatain, celupan, dan perubahan. Sebagai khotimah, jika ada kekeliruan dan kesalahan, itu adalah dari diri saya sendiri, dan jika benar maka itu adalah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ikutilah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.